Pastinya kalian pernah dengar namanya smart money concept. Ini lagi rame di sosial media, entah itu di Instagram, entah itu di semua sosial media lagi rame. Dia mengklaim bahwa institusi bank besar, hedge fund yang uangnya itu banyak-banyak menggunakan teknik ini untuk entry. Dimana menariknya itu resikonya bisa kecil, kemudian profitnya itu bisa gede. Jadi contohnya resikonya $1 mendapatkan untung $10. Jadi 1/10, gede banget. Apakah memang baik? Let's find out. Oke, smart money concept di sini sebuah filosofi pengelolaan keuangan yang terfokus pada pengambilan keputusan yang cerdas dalam berinvestasi dan trading. Prinsip-prinsip dasar smart money concept meliputi perencanaan keuangan yang terinci, pemahaman yang baik tentang resiko dan manajemen resiko, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Sebenarnya untuk trading memang seperti itu. Kita harus cerdas untuk mengambil keputusan dan bisa mengelola resiko. Jadi wajar-wajar aja kalau kita nggak bisa mengelola resiko, ya bagaimana? Nggak usah trading karena berbahaya kalau kalian itu nggak bisa mengelola resikonya, karena trading di sini itu high risk, jadi resikonya itu besar. Bagaimana cara kita mengatur resikonya supaya kecil dan rewardnya itu besar? Itu sebenarnya konsep dari smart money concept. Oke, bagaimana menerapkan smart money concept? Yang pertama itu pertimbangkan risiko sebelum trading. Pertama modal dulu tuh. Saya mau masuk modalnya berapa ya? Saya mau masuk modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian saya ketika masuk trading entry itu pengennya berapa persen dari modal saya tadi. Contoh ketika menggunakan 1 juta untuk modalnya, resikonya saya nggak mau gede-gede, saya pengen kecil-kecil aja tetapi konsisten. Saya pengen 1% aja wes, yang penting nanti jangka panjangnya saya tetap untung. Berarti bisa menggunakan 1-2%. Kalau 1% dari 1 juta berarti 10.000 ya, setiap kali entry. Kalau gagalnya 10.000, gagal lagi 10.000 lagi. Nah seperti itu. Kemudian pahami resiko dan buat batasan resiko. Pahami resikonya, trading itu high risk, banyak orang yang gagal di trading, jadi kita harus membatasi resikonya supaya kita nggak jadi gagal seperti mereka. Bagaimana? Ya tadi ketika gagal, kalian entry, gagalnya itu $10, saya cut aja lah kayak gitu. Atau kalian bisa menggunakan namanya stop loss. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, yang intinya kalian harus batasi resikonya, jangan gede-gede. Yang ketiga, cara trading yang tepat. Cara trading yang tepat di sini, cara trading kan banyak tuh, ada yang menggunakan price action, ada yang smart money concept. Smart money concept sebenarnya ini penerapan ya price action juga. Ada yang menggunakan indikator RSI, Bollinger Band, kemudian fraktal, stokastik, itu banyak banget yang menggunakannya. Jadi macam-macam di sini. Mana yang tepat? Cari yang tepat buat Anda. Jadi biasanya buat saya tepat, buat Anda belum tepat. Jadi cari yang tepat menurut Anda. Intinya kalau di sini kalian itu make money, nggak usah ngelihat yang lain. Jadi kalau di sosial media itu ada sistem baru yang menarik, tapi kalian sudah make money di market. Jadi terusin aja cara kalian yang make money tadi, mungkin diperbagus untuk money managementnya, risk managementnya, dan lain-lain lebih diperbagus. Jadi jangan tergoyah kalau udah profit. Karena trading di sini intinya cari untung. Kalau kalian udah untung ya sudah dilanjutin aja. Entah caranya bagaimana, it's up to you. Sekarang kita bakalan membahas tentang smart money concept terlebih dahulu. Tekniknya bagaimana sih? Sebenarnya ada 2 dasar untuk technical analysis itu. Ini dasar ini biasanya di semua teknik itu berdasar di sini. Yang pertama namanya market structure. Jadi trennya itu bagaimana? Bullish. Kalau bullish berarti kita cari buy posisi ya, kayak gitu. Itu market structure. Dan yang kedua namanya area penting, di mana orang itu membeli dengan uang yang banyak, harga itu langsung drastis naik. Area penting di sini yang harus kita cari. Entah itu menggunakan Fibonacci, supply demand, imbalance, order block, dan lain-lain. Itu hanya untuk mencari area penting itu tadi. Pertama, market structure. Menarik. Market structure di sini itu kita harus tahu trennya terlebih dahulu. Kita udah bahas market structure rinci banget di video sini. Kalian harus cek di situ terlebih dahulu kalau belum. Market structure di sini pertama kita harus tahu tren. Contoh tren bullish, dia naik. Kenapa kok ini dibilang bullish? Karena di sini itu lebih tinggi dari sebelumnya. Cara penerapannya di market, saya contohkan sekarang di USD CHF, kita lihat dia naik, dia turun, naik, turun, kemudian dia naik, sama kemungkinan dia bakalan turun. Kita lihat ketika low yang di sini lebih rendah dari low sebelumnya, berarti ini kita bisa bilang ini bullish market atau trennya naik. Dari itu ini tadi lebih tinggi, berarti ini trennya naik. Kalau ini lebih tinggi lagi, berarti ini masih tren naik terus. Untuk smart money concept ini bisa kita lihat bahwa area sini itu ke break. Berarti ini kita bisa bilang namanya boss atau break of structure. Struktur yang di atas ini ke break, hanya itu
itu dibilang boss. Ketika ini ke break lagi, ya berarti ini namanya boss lagi. Nah, terus menerus. Kemudian itu trennya naik. Kita tahu tren berbalik arah bagaimana ya? Contoh, saya udah buy di sini, sudah buy di sini, enak, udah dapat profit terus. Kemudian saya harus selesai buy posisi itu ketika apa? Ketika market itu turun secara drastis, membreak yang di bawah. Saya contohkan yang tadi, ini kemungkinan bakalan break ke bawah. Di sini kalian sudah nggak boleh buy lagi, kalian harus cari namanya sell posisi, karena ini harusnya dia naik, belum melanjutkan penurunannya. Pembalikan tren dari bullish ke bearish itu dinamakan coach, change of character. Karakternya itu berubah dari bullish ke bearish, dari naik ke turun, atau bisa kebalikannya loh, dari turun ke naik. Pokoknya perubahan itu dibilang coach. Dari situ kita bisa lihat ketika dia naik, kemudian dia turun, ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini bearish. Ini kita bisa bilang namanya boss, jadi bosnya di bawah kalau bearish. Kalau ini break lagi ke atas, berarti ini coach, karena berubah dari tren bearish ke bullish. Itu dinamakan market structure. Dari market structure di sini kalian bisa membeli ketika tren naik itu di area pucuk-pucuk sini, jadi stop lossnya kecil, TP-nya bisa lumayan gede. Kalau bearish kalian bisa sell di pucuk-pucuk di sini. Itu yang sebenarnya kita cari, karena harga menyentuh, banyak orang membeli, makanya harga langsung drastis naik. Caranya bagaimana? Untuk menentukan yang di sini tadi, ini dinamakan area penting. Kita tahu trennya, dimana kita bisa entry, itu kita harus menentukannya dengan menentukan area penting. Area dimana banyak orang yang membeli ataupun menjual dengan uang yang sangat-sangat banyak. Area penting atau key level itu biasanya itu ada namanya liquidity gap. Itu apa sih namanya ini? Baru lagi ini. Nah, jadi kita udah tahu market structure itu tadi, ada boss, ada coach. Coach itu perubahan dari karakter, boss itu kelanjutan dari tren. Trennya naik, ya berarti masih lanjut untuk boss terus. Kemudian berubah menjadi coach. Simple. Liquidity grab di sini, ketika harga itu naik, kemudian ada double top di sini, dan dia ada fake out, atau biasanya juga ada yang seperti ini. Ketika kita ada market, nah ada fake out. Ini namanya liquidity grab. Kenapa kok ada yang seperti ini? Karena ini kalau kita mau entry itu biasanya kan kita taruh stop loss di sini tuh. Institusi bank itu tahu, maka dari itu mereka itu membeli ketika harga di area stop loss kita. Oke, kalau kita taruh stop loss di sini, kita bakalan terkena stop loss. Mereka langsung membeli sebanyak-banyaknya, maka dari itu harga langsung naik secara drastis. Itu yang dinamakan liquidity grab. Kalian bisa menentukan liquidity grab dengan menggunakan trend line atau support dan resisten. Jadi contoh ada area support resisten kuat, dari kuat di sini, trennya ini bullish nih, kemudian kalian ada fake out di sini, berarti kita bisa ekspektasi dia melanjutkan untuk kenaikannya. Jadi tren di sini yang penting dulu, kemudian yang lainnya itu mengikuti. Itu yang dinamakan liquidity grab. Yang kedua ada namanya order block. Apalagi ini order block ini sebenarnya sama dengan supply dan demand. Jadi dimana banyak orang yang membeli kemudian harga drastis naik atau drastis turun ketika mereka menjual. Jadi itu namanya order block. Saya contohkan untuk order block di sini ada harga dimana harga itu langsung drastis naik atau drastis turun. Simpelnya seperti itu. Kita lihat market di sini menyentuh harga di situ langsung drastis dia turunnya. Kemungkinan harga kembali lagi di area sana. Kemudian kalian bisa lihat apa ini yang terjadi. Ada namanya liquidity grab. Dia naik secara drastis, reject, terus kembali lagi di sana. Berarti apa? Kita bisa ekspektasi dia akan melanjutkan penurunannya karena trennya masih bearish. Oke, itu namanya order block. Ada liquidity grab, ada order block. Order block di sini pokoknya intinya di mana ada sentuhan, kemudian dia drastis untuk naiknya. Jadi kalau harga saat ini emas kita bisa lihat ada di area sini, dan yang bawah bisa juga di area sini. Karena ada nyentuh kemudian dia naik drastis. Ya wajar kalau turun kembali lagi ke area situ. Ada order block yang tadi. Contoh kalian ingin membeli sebuah telur. Telur itu harganya 5.000, drastis naik menjadi 100.000. Dari 5.000 jadi 100.000. Gila banget kenaikannya. Nah, yang kalian ingat itu harga 5.000 tadi sama 100.000-nya tadi. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah sini kalian nggak ingat. Maka dari itu yang terpenting itu sebelum dia naik drastis, atau kalau kebalikannya sebelum dia turun secara drastis. Itu yang dinamakan order block. Itu order block yang pertama. Order block yang lain itu bisa dibilang area konsolidasi juga bisa. Jadi contoh ini harga dia langsung naik secara drastis, kemudian di sini juga dia langsung naik secara drastis. Kalau kalian lihat contoh telur tadi dari 5.000 menjadi 100.000. Kemudian ternyata dia agak lama di harga 50.000, kayak 2 mingguan di harga 50.000. Jadi harga 5.000
5.000, naik drastis kali 50.000, nyantai dulu selama seminggu, kemudian dia naik langsung ke 100.000. Yang diingat 3 harga tadi, 5.000, 50.000, 100.000. Itu yang dinamakan order block. Area konsolidasi juga dibilang area order block. Yang terakhir itu fair value gaps, di mana harga itu naik secara signifikan atau bergerak secara signifikan. Ada orang yang telat untuk entry-nya atau nggak bisa entry karena harganya itu naik secara signifikan. Jadi banyak orang yang belum entry di harga situ. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan, yaitu dinamakan imbalance biasanya orang-orang kalau bilang. Maka dari itu kebanyakan harga itu kembali ke area harga fair value gap tadi, barulah orang yang telat-telat tadi dia membeli lagi. Saya contohkan ada imbalance di harga sini. Nah, jadi untuk menentukan imbalance itu bisa seperti ini. Kalau kalian lihat harga itu turun secara drastis, banyak orang yang pasti telat untuk menjual di sini. Cara menaruhnya di candle sebelumnya ini, nah, di candle sebelumnya, ekor di candle sebelumnya, dan ekor di candle setelahnya. Itu kalian tarik aja di sana. Nah, bakalan keluar. Kebanyakan case-nya itu dia bakalan kembali ke area imbalance atau ke area ketidakseimbangan tadi untuk mengambil order yang telat tadi. Biasanya untuk area entry-nya itu bisa di harga sini, harga awal, atau kebanyakan orang di harga tengahnya. Tapi kalau di harga tengah, kalian harus juga mengingat bahwa di harga bawah di sini juga banyak yang menyentuh kemudian dia berbalik. Jadi terserah, kalian harus backtest mana yang lebih baik. Apakah di XAUUSD banyak di tengahnya atau banyak di pinggirnya. Jadi kalian harus lihatnya. Stop loss-nya di mana? Bisa di candle yang paling terakhir. Oke, sebenarnya di sini sudah ada indikator yang bisa menentukan imbalance, fair value gap, order block, market structure. Itu sudah ada sebenarnya. Ada namanya Smart Money Concept by Lux. Kalian tinggal klik aja, bakalan keluar break of structure, coach, change of character, EQL itu equal low. Kalau nggak mau itu bisa dihapus. Bentar. Nah, ini dihapus saja biar nggak bingung. Kemudian yang lain biarin jalan. Ada swing structure. Jadi market structure itu ada yang besar seperti ini, ada yang market structure kecil. Nah, jadi kita harus tahu tren besarnya itu bagaimana. Trennya bullish, tren kecilnya bearish nih. Kita harus tahu kayak gitu. Namanya swing structure atau tren besarnya, internal structure atau tren kecilnya. Kalian mau pilih yang mana? Kalau ini saya biarin jalan. Kemudian imbalance yang mana kok nggak kelihatan? Imbalance di sini ada namanya fair value gap. Tinggal dicentang aja, warnanya agak saya tebelin biar kelihatan, dan di OK. Bakalan keluar fair value gapnya. Seperti yang saya bilang, ada pertengahan di sini. Biasanya orang-orang entry waktu di tengah atau di pojokan sini. Jadi kemungkinan untuk gold akan ke atas ke area situ dulu karena banyak ketidakseimbangan di sana. Alright, enough talking. Bagaimana cara entry-nya, Pak? Biar cepet aja. Cara entry-nya itu ada bermacam-macam sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat bahwa tren XAUUSD di sini sedang bullish. Kemudian market itu jalan masihan. Kita lihat market structure-nya dulu. Market structure-nya dia up, down, harusnya dia melanjutkan kenaikannya. Oke, dia masih harus turun dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Ada imbalance di area sini. Ada 2 imbalance di sini. Yang paling penting di mana? Yang bawah atau yang atas? Kita cek aja support resistannya. Harga pentingnya tadi. Oh, ini ada lumayan penting di sini. Yang di bawah atau ada banyak persentuhan, ada sentuh 1, 2, 3, 4, banyak sekali yang menyentuh di sini. Jadi kelihatannya ini penting. Kalau yang imbalance yang kedua, banyak yang ketembus. Nah, ini ketembus. Kemudian ketembus di area sini, ketembus lagi, nggak bagus, lebih bagus yang di atas. Kenapa saya bilang bagus? Karena ketika harga menyentuh mental, berarti harga di situ itu penting. Nah, berarti kita bisa bilang imbalance yang di sini itu lebih penting daripada yang di bawah. Oke, masuk. Kita garis yang agak panjang aja. Dia masuk ke area imbalance. Ketika masuk itu sebenarnya kalian sudah bisa langsung entry di sana, atau kalian bisa tambahkan indikator-indikator lain. Pakai Fibonacci di area entry kita. Dia sudah masuk ke area entry 61,8, maka harusnya dia lanjut untuk kenaikan tambahan imbalance tadi. Jadi konfirmasinya itu lebih banyak di sana. Contohnya ini udah masuk ke area imbalance-nya, harusnya kalian bisa buy di sini. Stop loss-nya bisa ditaruh di bawah candle sebelumnya. TP-nya itu kalian bisa masuk ke week high yang paling tinggi di sini, week high. Itu bisa dijadikan sebagai TP. Jadi ingat, pertama tahu trennya, kemudian cari area pentingnya, dan stop loss TP taruh.
boom, terkena. Nah, biasanya kalau sudah profit agak banyak, kita taruh stop loss di BEP tadi ketika separuh-separuh tadi. Kemudian sisanya dibiarkan sampai terkena TP. Itu untuk XAUUSD. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya menarik. Ini ada BOS, hurufnya besar, ada yang kecil-kecil di sini. Jadi kalau kita gambarin pakai structure gedenya, up, down, up, down, up, down. Harusnya gimana? Sebelum dia melanjutkan penurunannya. Kita tinggal cari tuh cara entry-nya itu di mana. Entah kalian bisa entry ketika nanti dia menyentuh ke imbalance yang agak atas di sini, kemudian stop loss kecil, atau kalian bisa menunggu ke area order block ketika dia ada rejection di sini, ada double top di sini, kalian bisa entry di sana. Contoh di sini ada double top, kalian bisa entry, nggak usah gede-gede stop lossnya, di atas strong high juga bisa, atau di atas order blocknya juga bisa. Kemudian TP-nya bisa ke week low yang di sini. Risk and reward-nya bisa besar kalau kalian menunggu sampai di area sana. Jadi intinya untuk smart money concept itu menunggu dan area penting. Jadi kalau udah kita bahas kayak gini kan sebenarnya jelas tuh bagaimana semuanya itu tergantung dari dua tadi, market structure-nya itu bagaimana, kemudian cara menentukan area pentingnya itu pakai apa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya saranin untuk melihat market structure. Kalau ada yang belum, benar-benar belum, saya saranin melihat video market structure karena kalian bisa tahu bagaimana sih kita memprediksi market secara dasar dan baik.